Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi tentang Foundation of Business Intelligence. Nah, materi ini tuh mengeksplorasi peran penting database dan manajemen informasi dalam bisnis intelligence modern. Materi ini menguraikan tantangan lingkungan file tradisional, merinci bagaimana sistem manajemen basis data atau DBMS mengatasi masalah ini, dan memeriksa kemampuan dan nilai DBMS. Selanjutnya, materi ini mendalami prinsip-prinsip desain database, alat untuk mengakses informasi, pentingnya kualitas data, dan berbagai pendekatan terhadap business intelligence, termasuk pemrosesan analitis online atau OLAP dan penambangan data. Materi yang pertama adalah mengorganisir data dalam lingkungan file tradisional. Nah, sistem pemrosesan file tradisional dicirikan oleh sifatnya yang terisolasi dan khusus aplikasi. Data disimpan dalam file terpisah, masing-masing dirancang untuk aplikasi tertentu. Pendekatan ini menciptakan beberapa tantangan seperti redundansi data, inkonsistensi, dan infleksibilitas. Misalnya, jika informasi pelanggan diperlukan di departemen penjualan dan pemasaran, data sering diduplikasi menyebabkan inkonsistensi jika satu departemen memperbarui informasi tanpa memberitahu yang lain. Selain itu, sistem file tradisional tidak memiliki mekanisme untuk menegakkan integritas data dan keamanan di seluruh organisasi. Kontrol akses biasanya terbatas sehingga sulit untuk mencegah pengguna yang tidak berwenang melihat atau memodifikasi data sensitif. Kompleksitas pengelolaan beberapa file independen juga meningkatkan resiko korupsi dan kehilangan data. Tidak adanya kamus data terpusat atau repositori metadata membuat sulit untuk memahami struktur dan makna data, semakin mempersulit upaya integrasi dan analisis data. Secara keseluruhan, sistem pemrosesan file tradisional tidak cocok untuk memenuhi kebutuhan informasi organisasi modern yang membutuhkan data yang tepat waktu, akurat, dan terintegrasi untuk pengambilan keputusan yang efektif. Selanjutnya ada pendekatan database untuk manajemen data. Sistem manajemen basis data atau DBMS bertindak sebagai perantara antara program aplikasi dan file data fisik. Pendekatan ini memberikan pandangan data yang terpusat dan terintegrasi, mengurangi redundansi dan juga meningkatkan konsistensi data. Berikut beberapa pendekatannya, yaitu yang pertama ada pendekatan terpusat, di mana di sini memberikan pandangan data yang terpusat dan terintegrasi, dan yang kedua ada pendekatan keamanan yang mengontrol akses ke data. Yang ketiga ada pemulihan, di mana fitur ini untuk memulihkan data apabila terjadi kegagalan sistem. Selanjutnya ada keuntungan dan kerugian pendekatan database. Untuk keuntungannya, yang pertama, redundansi data berkurang, di mana data akan disimpan hanya sekali untuk mengurangi adanya duplikasi data karena data yang sama. Yang kedua, ada konsistensi data yang lebih baik, di mana perubahan data di suatu tempat akan langsung diperbarui di semua pengguna. Yang ketiga, keamanan data yang ditingkatkan, di mana akan dapat diatur hak akses yang berbeda untuk setiap penggunanya. Yang keempat, ada integrasi data yang lebih baik, di mana semua data terpusat dalam satu sistem yang dapat memudahkan akses dan pengelolaannya. Selanjutnya ada kerugian. Di sini yang pertama yaitu kompleksitas yang meningkat, di mana akan membutuhkan tenaga ahli untuk merancang, mengelola, dan memelihara database. Yang kedua, ada biaya awal yang lebih tinggi dengan melakukan investasi awal untuk perangkat lunak, perangkat keras, dan juga pelatihan yang cukup besar. Yang ketiga, ada kerentanan terhadap kegagalan sistem terpusat, yang mana jika sistem utama gagal, maka akses ke semua data dapat terhenti, dan jika tidak dikelola dengan baik, akan terjadinya risiko pencurian atau kebocoran data yang meningkat. Yang keempat, ada pemulihan sulit, di mana jika tidak adanya backup data yang baik, maka pemulihan data dapat menjadi proses yang sangat lama dan juga rumit untuk dilakukan.
Selanjutnya, RDBMS dan pendekatan database lainnya. Yang pertama, DBMS relasional adalah jenis DBMS yang paling banyak digunakan saat ini. Ini mengorganisir data ke dalam tabel dengan baris dan kolom, di mana setiap baris mewakili catatan dan setiap kolom mewakili atribut. Hubungan antara tabel dibentuk melalui bidang umum, memungkinkan data untuk dengan mudah digabungkan dengan di query. SQL, Structured Query Language, adalah bahasa standar untuk berinteraksi dengan database relasional. Yang kedua yaitu DBMS, berorientasi objek, menangani tipe data kompleks seperti gambar dan audio dengan lebih efisien. 3. Database NoSQL. Misalnya, MongoDB, Cassandra dirancang untuk menangani volume besar data, tidak terstruktur atau semi-terstruktur, sering digunakan dalam aplikasi web dan analitik big data. Yang keempat, database in memory. Misalnya, SAP HANA menyimpan data di RAM untuk pemrosesan lebih cepat, cocok untuk analitik real time dan aplikasi berkinerja tinggi. Selanjutnya, merancang database. Yang pertama, analisis kebutuhan, mengumpulkan informasi tentang data yang akan disimpan dan aplikasi yang akan menggunakan database. Kedua, desain konseptual, membuat model tingkat tinggi dari database, mengidentifikasi entitas, objek, dan hubungannya. Diagram entity relationship adalah representasi visual dari model ini. Yang ketiga, desain logis, menerjemahkan model konseptual menjadi skema database spesifik, mendefinisikan tabel, kolom, tipe data, dan batasan. Normalisasi adalah proses mengorganisir data untuk meminimalkan redundansi. Yang terakhir, desain fisik, memilih struktur penyimpanan, strategi pengindeksan, dan parameter fisik lainnya untuk mengoptimalkan kinerja. Selanjutnya ada menggunakan database untuk meningkatkan kinerja bisnis. Yang pertama ada data warehouse, repository, besar data history untuk tujuan analitis. Yang kedua ada OLAP, teknik untuk menanyakan dan menganalisis data multidimensi. Yang ketiga ada data mining, proses menemukan pola dan hubungan tersembunyi dalam dataset besar. Yang keempat ada web mining, melibatkan ekstraksi informasi berguna dari web. Kemudian mengelola sumber daya data dan memastikan kualitas data. Manajemen data yang efektif membutuhkan pendekatan komprehensif yang mencakup kebijakan informasi, administrasi data, dan jaminan kualitas data. 1. Kebijakan informasi, yaitu mendefinisikan aturan dan prosedur untuk mengelola data di seluruh organisasi, termasuk kepemilikan data, akses data, dan keamanan data. Lalu ada administrasi data, yaitu melibatkan pembentukan dan penegakan standar data, pengelolaan kamus data, dan memastikan konsistensi data. Lalu yang terakhir ada jaminan kualitas data, yaitu proses pemantauan dan peningkatan kualitas data. Ini termasuk mengidentifikasi dan memperbaiki kesalahan data, menerapkan aturan validasi data, dan melakukan audit data. Kualitas data tentunya sangat penting untuk memastikan akurasi dan keandalan bisnis, intelligence, dan pengambilan keputusan. Selanjutnya ada kesimpulan. Database dan manajemen informasi adalah fundamental untuk bisnis intelligence modern. Dengan mengatasi tantangan lingkungan file tradisional, menerapkan prinsip desain database yang efektif, dan memanfaatkan teknik manajemen data organisasi, dapat membuka potensi penuh dari sumber daya data mereka. Ini mengarah pada peningkatan kinerja bisnis, pengambilan keputusan yang lebih baik, dan keunggulan kompetitif di dunia yang didorong oleh data saat ini.
Sekian presentasi dari kelompok 7 mengenai materi Foundation of Business Intelligence. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.